negosiasi win-win atau mutual gains. Teknik ini bertujuan untuk menciptakan situasi di mana kedua belah pihak merasa mendapatkan keuntungan dari kesepakatan. Fokusnya bukan pada memenangkan satu pihak di atas pihak lain, tetapi pada menentukan situasi yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Strategi yang digunakan yang pertama, mengidentifikasi kepentingan utama kedua belah pihak. Yang kedua, mencari situasi kreatif yang dapat memuaskan kebutuhan kedua belah pihak. Yang ketiga, membuka komunikasi yang jujur dan transparan. Dalam teknik negosiasi win-win atau mutual gain sangat penting dalam bisnis karena bertujuan untuk mencapai solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak yang terlibat. Dan ada beberapa alasan dalam konteks ini sangat penting. Yang pertama, membangun hubungan jangka panjang. Negosiasi win-win berfokus pada menemukan solusi yang memuaskan semua pihak, yang pada akhirnya membantu membangun dan memelihara hubungan jangka panjang. Dalam bisnis yang kuat dengan mitra, pemasok, dan pelanggan, sangat penting untuk pertumbuhan berkelanjutan dengan menghindari konflik atau ketidakpuasan. Perusahaan dapat menjaga hubungan yang positif dan produktif. Contohnya adalah sebuah perusahaan manufaktur yang berhasil mencapai kesepakatan win-win dengan pemasok tidak hanya mendapatkan harga bahan baku yang kompetitif, tetapi juga menjalin kemitraan jangka panjang dan didasarkan pada saling percaya dan kepercayaan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan dan reputasi. Dengan menerapkan teknik win-win, perusahaan dapat membangun reputasi sebagai mitra bisnis yang adil dan dapat dipercaya. Negosiasi yang adil menunjukkan bahwa perusahaan menghargai kepentingan pihak lain dan siap bekerja sama untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan. Ya, menciptakan nilai tambahan atau value creation. Teknik negosiasi win-win seringkali menghasilkan peluang untuk menciptakan nilai baru yang mungkin tidak terlihat dalam negosiasi yang tradisional. Dengan fokus pada pemahaman kebutuhan kedua belah pihak, negosiator dapat menemukan cara inovatif untuk meningkatkan keuntungan bersama, seperti melalui konsensi atau kolaborasi dalam area lain, meminimalkan risiko konflik dan ketidakpuasan yang dapat muncul jika salah satu pihak merasa dirugikan. Dengan mencari solusi yang adil dan seimbang, pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi merasa lebih puas dengan hasilnya, sehingga meningkatkan kerjasama dan komitmen untuk menjalankan kesepakatan. Contoh, meminimalkan risiko kesepakatan gagal. Teknik win-win mengurangi kemungkinan kesepakatan gagal di masa mendatang, karena salah satu pihak merasa dirugikan. Ketika yang keenam, mendorong kolaborasi dan inovasi. Dalam negosiasi yang didasarkan pada prinsip win-win, kedua pihak cenderung lebih terbuka untuk berkolaborasi dan berbagi ide yang pada gilirannya dapat mendorong inovatif saat semua pihak merasa diuntungkan. Suasana kerja yang sama, lebih terbuka dan produktif dapat terbentuk. Dalam negosiasi win-win, fokusnya adalah menentukan solusi yang memenuhi kebutuhan semua pihak sehingga meminimalkan kebuntuan atau tarik ulur yang berlarut-larut. Dengan komunikasi terbuka dan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan masing-masing. Yang ke-8, memperkuat posisi tawar atau bargaining power. Meskipun tujuan utama teknik win-win adalah mencapai hasil yang saling menguntungkan, secara tidak langsung teknik ini juga memperkuat posisi tawar-menawar. Ketika kedua pihak memiliki pemahaman yang baik tentang kebutuhan yang ada
dan di batasan masing-masing, mereka lebih cenderung mencapai kesepakatan yang optimal tanpa harus mengorbankan sesuatu yang penting. Perkenalkan, nama saya Chelsea Emilia Diego, dan pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu teknik bernegosiasi, yaitu terlebih khusus teknik BATNA atau kepanjangannya Best Alternative to the Negotiation Agreement. Teknik BATNA ini merupakan strategi yang penting untuk memastikan bahwa Anda memiliki rencana cadangan yang baik jika negosiasi Anda tidak berhasil. Ada beberapa hal penting atau alasan mengapa BATNA ini sangat penting atau diperlukan dalam kegiatan bernegosiasi, yaitu yang pertama, menentukan batas bawah Anda. Artinya, Anda tidak akan menerima kesepakatan yang lebih buruk daripada alternatif Anda yang sebelumnya. Kemudian, meningkatkan posisi tawar-menawar Anda. Dengan BATNA yang kuat, Anda dapat lebih percaya diri dalam bernegosiasi dengan lawan negosiasi mengenai kesepakatan yang lebih baik. Kemudian selanjutnya, mencegah Anda dari menerima kesepakatan yang buruk. Jika BATNA Anda kuat dan benar, Anda tidak akan merasakan suatu perasaan tertekan untuk menerima tawaran yang tidak menguntungkan. Kemudian selanjutnya, ada cara menentukan BATNA sebagai berikut, yaitu yang pertama, identifikasi pilihan alternatif. Artinya, apa saja pilihan yang tersedia bagi Anda jika negosiasi utama Anda gagal, itu yang harus diidentifikasi. Selanjutnya, tahap selanjutnya itu evaluasi pilihan alternatif yang sebelumnya Anda pilih atau Anda tentukan, mana yang paling menguntungkan bagi Anda atau organisasi Anda ataupun perusahaan Anda. Dan yang ketiga, tingkatkan BATNA. Bisakah Anda meningkatkan pilihan alternatif Anda? Artinya yaitu setelah dievaluasi, yaitu meningkatkan apakah itu sudah menguntungkan atau tidak. Contoh dari teknik BATNA ini yaitu yang pertama, ketika bernegosiasi gaji. Ketika kita sedang menegosiasikan gaji baru dengan atasan kita dalam organisasi atau perusahaan, BATNA Anda atau BATNA kita sebagai negosiator adalah tawaran pekerjaan lain yang kita terima dengan gaji yang lebih tinggi. Baik, kita masuk ke teknik pancoring. Teknik pancoring adalah cara untuk menjangkarkan sebuah informasi agar informasi tersebut melekat dan mempengaruhi keputusan individu setelah mendapatkan pesan tersebut. Pancoring atau jangkar merupakan simbol yang dapat digunakan untuk mengucapkan pesan atau informasi tertentu ke dalam pikiran dan memori seseorang. Dalam proses pembelajaran, pancoring dimaksudkan untuk materi pembelajaran dapat lebih diingat dan dipahami oleh pembelajar. Kita masuk pada bagian yang kelima, yaitu active listening. Jadi, active listening adalah kualitas yang sangat dihargai oleh orang lain, terutama recruiter. Ketika mencari karyawan baru, recruiter pastinya akan melihat apakah pelamar tersebut memiliki sikap yang bagus dan sesuai dengan perusahaan. Jadi, active listening adalah kemampuan untuk menyimak lawan bicara yang terpenting dalam komunikasi. Active listening biasa dipelajari, namun harus ada kemauan dari diri sendiri. Mengenal pengertian active listening dengan cara melakukannya akan merupakan tambahan pengetahuan yang sangat berharga. Dalam bargaining terdapat beberapa prinsip dasar seperti komunikasi, kepercayaan, kekuasaan, serta keadilan. Kedua, jenis bargaining. Bargaining mempunyai beberapa jenis, yaitu pertama, bargaining integratif merupakan tawar-menawar pada kedua belah pihak yang mempertimbangkan kebutuhan, keinginan, serta perhatian pihak lain. Bargaining distributif adalah strategi tawar-menawar kompetitif di mana satu pihak hanya memperoleh keuntungan ketika pihak lain kehilangan. Bargaining komposit tertuju dalam proses negosiasi yang berfokus dalam sejumlah elemen yang tidak berkaitan dengan pembayaran.
Selanjutnya, bargaining produktivitas melibatkan dua pihak yang saling bernegosiasi tentang produktivitas serta upah. Terakhir, bargaining konsesional disesuaikan dengan serikat pekerja yang memberikan manfaat sebelumnya kembali kepada pemberi kerja. Ketiga, dampak bargaining. Dampak bargaining terjadinya pertama, menambah kesejahteraan pihak yang bernegosiasi. Kedua, menambah kepuasan para pihak yang terlibat supaya mencapai kesepakatan dalam memenuhi kepentingan mereka. Ketiga, mengurangi konflik yang terjadi pada pihak yang terlihat. Keempat, menambah efisiensi serta mengurangi pemborosan sumber daya. Kita masuk pada bagian yang kelima, yaitu active listening. Jadi, active listening adalah kualitas yang sangat dihargai oleh orang lain, terutama recruiter. Kita masuk pada bagian yang kelima, yaitu active listening. Jadi, active listening adalah kemampuan untuk menyimak lawan bicara yang terpenting dalam komunikasi. Kemampuan ini harus dimiliki semua orang. Kemampuan ini berguna untuk berhadapan dengan anak-anak, orang tua, tetangga, terlebih rekan kerja. Active listening biasa dipelajari, namun harus ada kemauan dari diri sendiri. Mengenal pengertian active listening dengan cara melakukannya akan merupakan tambahan pengetahuan yang sangat berharga. Reframing ini adalah teknik yang membantu seseorang untuk melihat situasi dengan cara yang berbeda sehingga dapat menghasilkan respon terbaik. Reframing juga dikenal sebagai pembingkaian ulang kognitif. Reframing dapat membantu seseorang untuk memperluas perspektif yang terbatas. Yang kedua, untuk menentukan kerangka baru yang lebih baik untuk memandang peristiwa atau keyakinan tertentu. Negosiasi itu untuk memberi usulan akhir yang tidak dapat diubah, atau jika ditolak, negosiasi dapat berakhir atau bahkan berujung perang. Dalam hukum, ultimatum dapat merujuk pada hukuman yang diberikan atas suatu kejahatan. Ultimatum juga dapat merujuk pada permainan tawar-menawar, di mana salah satu pemain dapat berkomitmen untuk bersikeras pada tuntutan tertentu yang ditetapkan. Permainan ini telah menjadi eksperimen ekonomi yang populer dan menantang prinsip ekonomi tradisional.